Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdipu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuj'ijuhum ila sulukis sabili sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala al-muallif, ma min nafsin tubdih illa walahu qadarun fika yumdih. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan tidur kita di subuh hari ini. Allah undang kita ke tempat yang paling mulia. Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita, bahkan Allah tenangkan kolbu kita, sujud ruku kita. Mudah-mudahan ini menjadi saksi ibadah kita dan jadikan Allah keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Amanah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada terasa kita dihantarkan oleh waktu sudah sampai ke tanggal ke-7 di bulan yang baru, di tahun yang baru, bulan Januari ini. Kita harus pandai-pandai memaknai setiap waktu yang terus berlalu, karena waktu tidak akan pernah terulang kembali. Subuh hari ini bukan subuh yang kemarin dan juga bukan subuh yang akan datang, karena subuh yang akan datang belum tentu kita bisa menemuinya. Maka manfaatkan waktu yang singkat ini padat dengan taat. Mari sama-sama kita memaknai waktu. Dalam pandangan ilmu tasawuf, waktu ini sangat penting sekali. Jauh-jauh hari Al-Quran sebagai sumber informasi dan sumber bimbingan bagi orang yang beriman mengingatkan kita tentang waktu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya telah membangun waktu yang begitu harmonis dan dinamis, tidak tertukar antara siang dan malam, tidak tertukar garis edar matahari dan bulan, sehingga sampai detik ini kita bisa menikmati waktu-waktu dalam kehidupan dunia ini. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam membagi ibadah dalam dua waktu. Ada ibadah yang terikat dengan waktu, ada ibadah sepanjang waktu. Ini kira-kira Bapak Ibu, kita milih yang mana ini? Ibadah yang terikat dengan waktu atau ibadah sepanjang waktu? Ini dua-duanya kita dihadapi
dengan dua hal ini. Kita menghadapi kewajiban ibadah yang terikat dengan waktu, dan kita pun dihadapkan dengan kewajiban ibadah sepanjang waktu. Maka dalam kitab Hikam, mari kita lihat dan kita maknai bersama. Beliau menyampaikan hukukun fil awqati yumkinu qada'uha. Kewajiban-kewajiban kita yang menjadi hak Allah yang terikat dengan waktu, yumkinu qada'uha, dimungkinkan untuk mengkodoknya, melaksanakannya di lain waktu atau di lain hari. Contoh misalkan sholat subuh ini kita kesiangan, saking beratnya tidur kita, saking lelahnya kerja kita. Wajar, manusiawi. Pernah kesiangan semuanya? Pernah. Kesiangan, maka sholatnya dikodok di waktu ia terbangun, terjaga. Betul bapak-bapak? Nah, jadi ibadah yang terikat dengan waktu yumkinu qada'uha, dimungkinkan apabila terjadi tidak bisa melaksanakannya di tepat waktunya, maka qada'uha, dikodoknya. Puasa Ramadan misalkan, karena ada safar, ada sakit, dibatalkan puasanya, maka dikodok di luar bulan Ramadan. Sholat 5 waktu misalkan, ada di antara salah satunya karena kita ada halangan, ada ujur syar'i, maka dimungkinkan melaksanakannya di lain waktu. Akan tetapi sebaliknya, wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha, akan tetapi kewajiban-kewajiban di sepanjang waktu tidak dimungkinkan mengkodoknya. Jadi ada hak-hak Allah dalam waktu itu yang kita nikmati. Di dalamnya ada kewajiban kita sebagai hamba untuk menunaikannya. La yumkinu qada'uha, tidak mungkin kita ini mengkodoknya atau melaksanakannya di lain waktu. Maka Syekh Ibnu Athaillah membagi 4 momentum waktu, dan semuanya pasti pernah mengalami 4 momentum ini. Di dalam 4 momentum ini ada kewajiban kita beribadah kepada Allah. Bagaimana menyikapi 4 momentum waktu ini? Yang pertama, momentum di mana kita mendapatkan nikmat. Sering bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan nikmat. Nah, pagi hari ini kita sedang menikmati nikmat dari Allah. Kalau sedang sakit mungkin nggak hadir ke masjid ini. Berarti kita sedang menikmati nikmat. Maka di waktu kita mendapatkan nikmat itu, di situ ada hak Allah dan menjadi kewajiban kita. La yumkinu qada'uha, kita tidak mungkin mengkodoknya. Nanti saja syukurnya. Maka ketika merasakan nikmat detik ini, waktu ini, bersyukurlah kepada Allah. Jangan menunda syukurnya. La yumkinu qada'uha, tidak mungkin, tidak diperkenankan kita mengkodoknya. Nanti saja syukurnya 10 tahun yang akan datang. Jadi di momentum kita mendapatkan nikmat, jangan mengkodok syukurnya, jangan menunda sikap syukurnya. Segera kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah sepanjang waktu ini tidak ada kodoknya bapak-bapak, ibu-ibu. Ini dalam pandangan ilmu tasawuf. Kalau ibadah yang terikat dengan waktu seperti sholat,
Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada waktu-waktu yang sudah ditentukan salat itu bagi orang yang beriman. Akan tetapi ada dispensasi, ada rukhsah ketika darurat, dimungkinkan mengganti di lain waktu, menunaikannya di lain waktu. Ibadah haji kita sudah punya istitoah bekalnya, sakitnya yang diperkirakan oleh ilmu kedokteran sulit untuk sembuh lagi, maka tunaikan dengan badalnya, badal haji. Dirinya tidak melakukan tapi bisa dibadalkan, bisa diganti oleh orang lain. Tetapi ada yang tidak bisa dibadalkan, tidak bisa digantikan, tidak bisa ditukar waktunya. Di momentum kita mendapatkan nikmat, kita sendiri yang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa orang lain yang mensyukuri nikmat kita. Udahlah istri saja aja yang bersyukur, suaminya enggak. Diri kita, sahsiah setiap pribadi harus bersyukur kepada Allah di momentum yang pertama. Di momentum yang kedua, ketika datang musibat, ada nikmat, ada musibat. Wa nablukum bisari wal khairi fitnah. Kami uji kalian dalam kehidupan dunia ini dengan keburukan, kebaikan, dengan nikmat dan musibat sebagai ujian. Nah, ketika datang musibat, ketika datang sakit misalkan, apa kewajiban kita menyikapinya sebagai bentuk ibadah? Sabar, ridho, dan tawakal. Datang sakit, nanti aja sabarnya, nanti saja ridhonya, nanti saja tawakalnya. Detik itu juga ketika menerima sakit, hadirkan hati kita, ibadah qalbiyah, ibadah batiniyah. Qalbu kita harus beribadah menyikapi datangnya musibat. Sabar, ridho, tawakal kepada Allah, menerima, maka dihitung ibadah. Nikmat, bersyukur, dihitung ibadah. Datang musibat, sabar, ridho, tawakal, dihitung ibadah. Dan ibadah dalam momentum waktu tadi tidak bisa la yumkinu qada'uha, tidak bisa ditunda menyikapinya, harus segera waktu itu juga supaya menjadi nilai ibadah. Maka pantas dalam sebuah hadis Rasulullah kagum kepada orang yang beriman. Mudah-mudahan Rasul kagum kepada kita. Orang beriman yang mana yang membuat Rasulullah kagum? Beliau menyampaikan, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khairan. Aku heran, ajaib sikap orang yang beriman itu. Karena sesungguhnya seluruh urusannya dalam kehidupan ini menjadi baik bagi dirinya. Ida asabahu sarra sakara fakana khairul lahu. Apabila ia mendapatkan kemudahan, nikmat, bersyukur kepada Allah, maka kebaikan bagi dirinya. Wa ida asabahu darra, apabila datang keburukan, datang musibat, sabara fakana khairul lahu. Ia sabar, ridho kepada Allah, maka kebaikan untuk dirinya. Nah, ini seorang mukmin yang dikagumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang qalbunya itu bersih dari gambaran-gambaran dunia, sehingga ia mampu memahami pesan rahasia yang mendalam di balik ujian hidup ini, sehingga ia tidak keliru menyikapinya. Pada kajian di bulan yang lalu, di tahun yang lalu, kita membahas satu ungkapan dalam kitab Hikam, am kaifa yarju ayyab hama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub
min hafawatih. Atau bagaimana mungkin seorang hamba berharap bisa memahami rahasia yang mendalam di balik ujian hidup ini, sedangkan ia belum taubat dari kekeliruannya. Kalau keliru menyikapi nikmat, tidak akan paham ada rahasia mendalam di balik ujian nikmat itu. Kalau keliru menyikapi musibat, tidak akan pernah memahami pesan yang mendalam di balik ujian musibat itu. Gagal menghadapi dua ujian besar ini. Maka Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, cahaya yang datang dari Allah terpancar terus setiap waktu. Maka waktu ini menjadi hak Allah dan menjadi kewajiban kita ibadah kepadanya. Beliau menyampaikan, rubama waradat ala qalbaka al anwaru pawajadtal qalba mahsuwan bisuwaril asari. Ada kalanya cahaya itu terpancar ke dalam kolbumu, mendekat ke dalam kolbu kita. Akan tetapi cahaya Allah itu menemukan kolbu kita mahsuwan, sudah terisi penuh. Ibarat gelas ini datang air yang baru, yang lebih bersih, yang lebih sehat, tapi gelas ini sudah mahsuwan, terisi penuh, sudah luber. Terisi penuh oleh apa kolbu hamba itu? Bisuwaril asari, dengan gambaran-gambaran makhluk. Lalu bagaimana cahaya Allah itu? Partahalat min haitsu najalat. Maka cahaya itu kembali kepada asal sumbernya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu tidak tembus ke dalam kolbu. Cahayanya mantul kembali. Kadang di masjid tumbuh, sadar diri, keluar masjid lupa diri lagi. Cahaya Allah hanya menyentuh permukaan kolbu lalu memantul kembali. Kenapa? Karena di dalam kolbu itu sudah terpenuh, isi penuh dengan gambaran-gambaran duniawi. Partahalat min haitsu najalat, pulang kembali cahaya itu. Maka kesadarannya hanya sesaat. Maka ada ungkapan yang kalau disebutkan itu unik, agak lucu juga. Banyak orang takut dengan ajaran Islam sesat, tapi yang ditakutkan itu justru yang Islam sesaat. Kalau sesaat di masjid sepertinya Islam banget, tapi sesaat di luar luntur tuh keislamannya. Kalau Islam sesat gampang kelihatan, oh dia melaksanakan Islam kok salah, MUI langsung turun. Tapi kalau Islam sesaat, yang kadang-kadang Islam, ini yang paling bahaya. Ini kaum munafikin. Nah, sesaat saja waktu ketika cahaya menyentuh kolbu, tapi ia mantul kembali kepada sumber asalnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, makrifat tidak terjadi ke dalam kolbu itu. Maka beliau menyampaikan, parig kolbaka minal aghyar, kosongkan kolbumu dari tipu daya, dari gambaran-gambaran dunia itu yang menipu daya kita. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini diciptakan, disetting oleh Allah sebagai mata'ul gurur, kenikmatan yang menipu. Maka parik kolbaka minal aghyar, kosongkan kolbu kita dari gambaran-gambaran dunia yang hakikatnya aghyar, tipu daya seluruhnya.
Kalau kita mampu membersihkan, maka dalam konsep ilmu tasawuf ada yang disebut dengan takhalli, mengeluarkan, membuang kotoran-kotoran hati, membersihkan penyakit-penyakit qalbu seluruhnya. Supaya apa? Kalau qalbu kita kosong dari agiar tipu daya duniawi, yamla'uhu bil ma'arifi wal asrari, maka Allah akan penuhi qalbu kita dengan cahaya ma'rifat dan rahasia-rahasia ilahiyah. Kalau kita bisa memahami rahasia-rahasia ilahiyah, kita tidak akan terperdaya dalam menghadapi ujian ini. Datang nikmat, di sana ada rahasia yang mendalam, ada pesan rahasia. Kita sikapi. Di balik nikmat harus mampu kita syukuri, memuji kepada Allah, bersyukur. Maka orang yang pandai menyikapi nikmat membuat Rasulullah takjub adanya. Ajaban li amril mu'min, aku heran, ajaib sikap orang yang beriman itu. Rasul kagum. Mudah-mudahan kekaguman Rasul kepada diri kita semua. Momentum yang ketiga dalam kehidupan ini, ketika kita taat kepada Allah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, jangan dikira selesai kewajiban kita kepada Allah. Di sana ada hak Allah ketika kita taat. Apa yang harus kita hadirkan ketika taat yang menjadi kewajiban kita dan menjadi hak Allah? Ikhlas adanya. Ikhlas menghiasi qalbu kita dalam rangkaian ibadah. Bagaimana supaya ikhlas? Pernah kita bahas. Hadirkan hati kita kepada Allah. Ada satu ungkapan yang pernah kita bahas dalam kajian ilmu tasawuf di sini. Wa'lam anna ruha jami'il ibadati wa ma'naha innama huwa al-huduri ma'allahi fiha. Ketahuilah sesungguhnya seluruh rangkaian ibadah kita kepada Allah, dan makna yang sesungguhnya daripada ruh ibadah itu adalah al-huduru ma'allahi fiha, hadirnya hati kita bersama Allah di dalam ibadah. Itulah ruh ibadah. Kalau hadir hati kita kepada Allah dalam ibadah, pasti ikhlas. Tidak ada gambaran yang lain, tidak ada tujuan yang lain. Yang dirasakan hadir di hati kita adalah pengawasan Allah semata, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Pasti ikhlas. Tidak ada kesempatan nafsu membujuk qalbu kita dengan sikap riya di balik ibadah, atau takjub, merasa ujub, merasa bangga diri dengan ibadah-ibadah kita. Jadi ibadah kita, ketaatan kita, di waktu itu ada kewajiban kita hiasi ibadah kita dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintah oleh Allah ibadah itu kecuali mukhlishina lahuddin, ikhlas adanya. Jadi jangan merasa sudah selesai ibadah kita. Periksa kembali qalbu kita. Sudahkah ikhlas adanya? Sudahkah khusyuk hadir ketika ibadah kita? Maka ini harus terus kita periksa qalbu kita mengiringi ibadah-ibadah kita. Jadi ketika momentum taat kita kepada Allah, ada kewajiban yang tidak boleh ditunda. La yumkinu khodo'uha, tidak bisa ditunda ikhlasnya, tidak bisa ditunda khusyuknya. Satu paket integral mengiringi ibadah-ibadah kita. Kalau kita merasa selesai dengan taatnya saja, ibadahnya saja, lalu tidak meriksa isian qalbu kita,
khawatir tumbuh ujub, tumbuh ria mengiringi ibadah kita. Kalau sudah tumbuh ujub, tumbuh ria, akan tercemar ibadah kita, akan gagal pahala di hadapan Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ada Aqobatul Qawadih yang keenam, ada rintangan dalam ibadah yang harus kita lalui, yaitu ujub dan ria. Ini kalau sudah ria, ibadah kita gagal di hadapan Allah. Contoh sodakoh ini yang paling rentan. Jadi ketika momentum sodakoh, penuhi hak Allah yang menjadi kewajiban kita, ikhlas ketika sodakoh. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, kita diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sodakotikum bil mani wal ada. Hei orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan sodakohmu dengan menyebut-nyebut pamer, wal ada, dan menyakiti orang yang kita sodakohi. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, seperti orang yang menginfakkan hartanya tapi tujuannya ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia, ria kepada manusia, tidak atas dasar iman kepada Allah dan iman kepada negeri akhirat. Maka bagaimana nasibnya ibadah, taat, sodakoh tapi ria? Pamasaluhu kamasali sopwanin alaihi turabung fa'asabahu wabilung fatarakahu solda la yaqdiruna ala say'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Perumpamaan yang jelas dan nyata, pembelajaran bagi kita, seperti perumpamaannya adalah seperti batu yang licin, yang bersih. Kalau hari ini keramik, marmer yang bening, di atasnya ada debu atau tanah yang menempel. Tiba-tiba datang hujan lebat, maka apa yang terjadi? Si tanah itu hilang sekejap, yang tertinggal hanya batu yang licin. Artinya apa? Pahalanya hilang di hadapan Allah. Tidak tersisa sekecil apapun pahalanya. Yang ada hanya kerangka solatnya saja, tapi ruh solatnya dan pahala solatnya hilang sekejap. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika taat, ada hak Allah di sana, ada kewajiban kita di sana, ikhlas menghiasi ibadah kita. Momentum yang keempat, ketika kita jatuh maksiat, jatuh dosa, di sana ada hak Allah, di sana ada kewajiban kita. La yumkinu qada'uha, tidak boleh ditunda-tunda taubatnya. Ketika kita jatuh dosa, segera taubat kepada Allah. Ajilu bitaubat qoblal maut, segera taubat sebelum datang kematian. Jangan menunda-nunda taubatnya. Ini terjadi di tatanan sosial kebangsaan kita yang membuat rusak tatanan bernegara. Sikap koruptif itu, kalau korupsi itu direncanakan tidak Pak? Rapih itu. Tahu nggak salah? Tahu, makanya rahasia. Didekatilah orang-orang yang bisa diajak korupsi. Rapatnya tengah malam, terbatas, bahkan sudah dihitung plan A, plan B, sampai skenario terburuknya sudah dihitung. Kalau tercium KPK, ini cara alibinya, cara terhindar dari pasal-pasal yang memberatkannya. Direncanakan dengan rapi, pantas di sidang pengadilan tipikor bisa lolos dari jeratan hukuman yang berat. Nanti saja tobatnya. Itu direncanain tobatnya juga. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Ketika jatuh maksiat, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, di sana ada hak Allah, di sana ada kewajiban kita, segera taubat kepada Allah. Jangan menunda taubatnya. Jadi jangan menunda taubatnya. Jadi ibadah qalbu, ibadah batiniah itu tidak ada kodoknya. Sepanjang waktu kita harus segera menunaikannya. Tapi ibadah-ibadah yang zahir atas rahman dan rahimnya Allah ada kodoknya, disyariatkan di dalam Islam. Maka mari kita sikapi dua ibadah yang terikat dengan waktu dan ibadah sepanjang waktu ini dengan makna terdalam. Hadirkan hati kita untuk segera menunaikan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Nah, Bapak Ibu, inilah pandangan ilmu tasawuf tentang waktu yang harus kita maknai. Banyak para ulama memaknai waktu. Waktu itu ada tiga. Ada waktu kemarin, ada waktu hari ini, dan ada waktu esok hari. Waktu hari ini tidak bisa kembali ke waktu yang kemarin, dan waktu hari ini tidak bisa menggantikan hari yang esok. Hari inilah kita maknai taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah, waktu terus bergulir, tidak pernah mundur, karena begitulah settingan awal. Baik waktu yang ditetapkan oleh Allah yang mengikuti garis edar matahari dan bulan, maupun waktu-waktu yang penuh dengan rahasia yang kita hadapi ketika datang nikmat, ketika datang musibat, ketika dimampuhkan taat, ketika atas kelemahan diri jatuh maksiat. Di sana tidak ada kodoknya, tidak bisa ditunda waktunya, maka segeralah kita menyikapinya. Maka hati yang terbebas dari gambaran-gambaran dunia, itulah hati yang mendapatkan pancaran cahaya Allah, sehingga hati itu menuntun seluruh panca indera kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menyikapi waktu sesuai dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai materinya dicukupkan, kita memasuki sesi berbagi. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, berbagi pengalaman bagaimana menyikapi waktu, terutama dalam momentum 4 tadi, supaya kita sama-sama mendapatkan ibroh dan pembelajaran. Bukankah dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan pengalaman apa yang kita alami, kita berbagi tahadus binikmat, kita sedang melakukan wasiat kepada kebenaran, wasiat kepada kesabaran, sehingga kita terhindar dari kerugian dalam menyikapi waktu atau masa. Dipersilahkan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu menanggapi berkait dengan waktu. Abir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, berkaitan dengan waktu ini, kita sudah mengalami berbagai periode zaman menurut sunnah Rasulullah SAW, dengan fenomena-fenomena alam yang saat ini terjadi, dengan adanya cuaca-cuaca ekstrim dan musibah-musibah yang kita alami khususnya di Indonesia ini. Apakah ini juga merupakan sinyal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kita sudah memasuki akhir zaman? Ya. Karena bagaimana menurut pandangan tasawuf menyikapi hal ini, terutama sekali kepada umat Islam yang ada saat ini di Indonesia, yang sepertinya jumlahnya saja yang banyak seperti buih gitu, tapi selalu
dikriminalisasi ya dengan kondisi saat ini. Bahkan non-Islam sudah berani melecehkan hakikat daripada agama yang kita anut pada saat ini. Bagaimana menurut pandangan tasawuf dengan fenomena alam yang terjadi di dunia ini, bahkan ada berita-berita di Arab Saudi pun sudah ada mengalami banjir bandang dan lain sebagainya. Apakah itu merupakan tanda-tanda bahwa kita sudah memasuki era akhir zaman? Demikian Pak Ustadz, mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alam ini maknanya alamat, tanda atau ciri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini subhanallah dari awal sampai akhir itu ada dalam genggaman kekuasaan Allah, termasuk waktu. Nah, tanda-tanda hari kiamat termasuk juga fenomena sikap manusia. Hari ini kita patut waspada, terutama untuk generasi muda kita, di mana nilai-nilai agama itu sudah semakin hilang nilainya. Yang ada tinggal bentuk-bentuk syariat kewajibannya saja, dan itu pun sudah mulai tergerus oleh budaya yang lainnya. Maka dalam pandangan ilmu tasawuf, menyikapi tanda-tanda seperti ini tidak ada cara lain kecuali taqarrub kepada Allah. Satu ya, karena kebangkitan secara jama'i, secara berjamaah harus hadir dari kebangkitan secara sahsiah, secara pribadi. Kita yang kumpul di sini alhamdulillah adalah pribadi-pribadi yang sadar dengan kewajibannya. Maka inilah jumlahnya. Duduk, salat berjamaah, duduk berjamaah, taklim, zikir berjamaah. Sehingga dari kesadaran pribadi ini akan membentuk kesadaran kolektif. Dan kebangkitan Islam itu bangkit dari qalbunya, bukan dari jumlahnya. Kalau dari jumlahnya, sampai kapan kita jumlah mayoritas, jumlahnya udah bagus, mayoritas, tapi kesadaran yang mayoritas ini sangat minim sekali, sehingga banyak masjid-masjid itu menang besarnya saja, menang megahnya saja. Fenomena akhir zaman bikin masjid besar-besaran, megah-megahan, betul ya? Ada masjid 1 triliun, luar biasa ya. Di sisi lain membuat kagum, di sisi lain juga kadang miris ya. Karena tetangga masjidnya sedikit. Yang datang ke masjid hanya kegiatan-kegiatan di waktu-waktu hari besar saja. Kalau hari libur mungkin penuh yang berkunjung. Hari-hari biasa sholat subuh gimana nasibnya? Banyak masjid-masjid besar seperti itu. Nah, kesadaran qalbu inilah yang membuat bangkitnya Islam. Kalau kita jauh ke belakang, flashback dalam sirah nabawiyah, jumlah umat Islam itu sedikit sekali. Ketika perang Uhud, perang Badar khususnya, jumlahnya tidak lebih dari 300 orang, tapi bisa mengalahkan 3 kali lipat bahkan lebih jumlah musuh. Kenapa? Yang 300 orang ini qalbunya taqarrub kepada Allah, dekat kepada Allah. Qalbunya tidak dipenuhi dengan agyar, tipu daya, bisuwaril asar, dengan gambaran-gambaran dunia. Yang ada justru gambaran akhirat. Akhirat sudah terbayang-bayang di benak qalbunya. Maka insya Allah kebangkitan Islam itu harus dimulai dari setiap pribadi mukmin yang bangkit qalbunya. Maka pembinaan majlis taklim dan majlis zikir ini harus disiarkan.
Karena kalau pendekatannya konstitusi, maaf Bapak Ibu, kita belajar dalam tata negara, kalau pendekatannya konstitusi, kita dihadapkan oleh fakta nyata, pendekatan konstitusional, syariat Islam yang dikonstitusikan. Maaf, ini salah satu pandangan, bukan mutlak satu pandangan. Akan terjadi seperti apa yang dilihat di Iran sana. Ketika jilbab itu menjadi dikonstitusikan, diwajibkan, disyariatkan atas dasar berbangsa dan bernegara, salah satunya ketika ada pelanggaran dan hukumnya berat, dicambuk, dipukul, dijilid, dan bagi orang yang tidak siap dicambuk, sedang sakit atau punya penyakit jantung, bisa meninggal mendadak, betul nggak? Dan terjadi itu, meninggal, dan akhirnya menjadi reaksi demo besar-besaran sampai detik ini. Yang meninggal berapa orang? Bukan ratusan, sudah ribuan. Pendekatannya konstitusi, memaksa, bukan atas dasar kesadaran kolbu. Maka peran ulama ini harus ditingkatkan. Hadirkan para ulama untuk menghadirkan kesadaran umat. Ketika umat sadar kolbunya, maka syariat Islam itu tidak membebani, tidak memaksa, tapi sebagai kebutuhan. Seperti di zaman Rasulullah dan para sahabat, syariat Islam itu kebutuhan. Jangankan orang yang beriman, berislam, orang-orang ahlul kitab saja bertahkim kepada Rasulullah karena percaya hukum Islam itu manusiawi, sampai bertanya tentang hukum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Nah, ini kita targetnya ke sana Bapak Ibu, tapi ini salah satu pandangan. Tapi ada pandangan yang lain yang konservatif, harus dikonstitusikan dulu baru sadar katanya. Tapi banyak negara yang terjadi karena hari ini dua kekuatan kebatilan jauh lebih besar, karena dengan manajemen, dengan infrastruktur, dengan struktur kultural dan sosial yang lebih kuat daripada kekuatan yang hak. Ini menjadi PR besar kita, tapi yang terpenting bagi diri kita pribadi adalah pendekatan kolbu kita kepada Allah yang akan membentengi diri kita, keluarga kita, dan generasi-generasi kita. Insya Allah ini akan bergulir menjadi gerakan kolektif, harokah jamaiyah, kesadaran berislam hadir dari hati yang butuh dengan bimbingan Islam. Maka insya Allah hadirnya Islam menjadi rahmatan lil alamin. Dan insya Allah sebagaimana janji Rasulullah, di akhir zaman akan dibangkitkan Islam kembali, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, sebagaimana dulu ketika Fathum Makkah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita berperan, setiap pribadi kita ambil peran untuk kebangkitan Islam, Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga nanti orang-orang kafirin, musyrikin, non muslim melihat kemuliaan Islam kembali. Bukan hanya kisah dan cerita di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat, tapi mereka melihat di akhir zaman nanti. Demikian Bapak Ibu antara pandangan dan harapan kita. Karena kita semua memang tidak bisa lepas dari takdir Allah. Ini semua takdir Allah. Tadi disampaikan dalam muqaddimah, satu ungkapan, satu maqalah dalam kitab Hikam, ma min nafsin tubdih, tidak ada satu napas yang keluar dari diri kita illa walahu qadarun fika yumdih, kecuali berlakulah takdir-takdir Allah atas diri kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyikapinya, memenuhi hak-hak Allah, dan sekaligus menjadi kewajiban kita semua. Demikian Bapak Ibu, dicukupkan.
Karena sudah memasuki waktu Isyraq, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa, yuk sama-sama kita muhasabah, terutama atas waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bosan disampaikan di majlis ini pesan Rasul, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'in wa aqalluhum ma yajuju dalik. Rata-rata umur umatku, Rasul mengingatkan, antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang melampaui kedua umur itu. Dan kita ada di antara umur-umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata yang paling pertama ditanyakan oleh Allah, dimintai pertanggungan jawab kelak di hari kiamat, adalah umur kita. Mari renungkan, mari kita muhasabah, kita hitung-hitung amal kita, kita timbang-timbang amal kita sebelum dihisab dan dimizan di hari kiamat nanti. Rasulullah mengingatkan nasib manusia di akhirat, di hari kiamat nanti. La tajulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi bima abnahu. Tidak akan bergerak kedua kaki manusia di hari kiamat nanti, di antrian yang panjang di alam mahsyar nanti. Dan kita ada di antaranya. Kita akan memasuki alam mahsyar penuh sesak manusia, mengantri diadili, tidak akan bergerak kecuali ditanyakan kepada setiap diri kita, an umrihi bima abnah, tentang umur kita. Dalam urusan apa dihabiskan umur kita? Hitung umur kita semenjak balik sampai hari ini. Mungkin 60, mungkin 70 tahun. Berapa puluh tahun taat kita kepada Allah, atau justru berpuluh-puluh tahun asik dalam maksiat, naudzubillah, lupa diri dalam kemaksiatan dan dosa. Maka di pagi hari ini, ya Rabb, kami bersimpuh, kami akui dosa-dosa kami semenjak balik sampai detik ini, berpuluh-puluh tahun dalam kemaksiatan dan dosa. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Rasulmu kekasihmu menyampaikan, lau akhta'tum hatta tablughu khotoyakumus sama summa tubtum lataba alaikum. Ya Rabb, kami butuh dengan janjimu. Rasulmu menyampaikan, seandainya dosamu saking banyak, berpuluh-puluh tahun bertumpuk berkarat dosa-dosa kita, summa tubtum, kemudian kalian tobat di pagi hari ini. Kita menundukkan kepala, memejamkan mata, menangis, menjerit, menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. La taba alaikum, sungguh engkau akan menerima tobat kami. Ya Rabb, terimalah tobat-tobat kami, bersihkan dosa-dosa kami, jangan sampai ada dosa terbawa ke alam barjah kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita lapalkan kalimat istighfar 3 kali dengan penuh kesungguhan. Kita mengenangkan tangan kita memohon ampunan kepada Allah, ketuk pintu magfirah dengan kalimah istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyah wa ja'a bisyamsi min matlaiha. Allahumma rzuqna khairu hadzal yawm wadfa'anna sharrah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardu bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairu dhalin wala mudillin warun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina waladaina putuhal anbiya wal awliya bi judika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, duhai Tuhan kami, seiring terpancarnya matahari, pancarkan cahaya hidayahmu ke dalam hati kami ya Rabb. Bersihkan hati kami dari kecintaan dunia,
dari gambaran-gambaran dunia yang menghalangi cahaya petunjuk-Mu. Ya Rabb, sinari hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, cahaya ma'rifat-Mu, cahaya mahabbah-Mu. Ya Rabb, berikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jauhkan diri kami dari orang-orang yang mendapatkan kesesatan. Jauhkan kami ya Rabb dari paham-paham yang membuat kami jauh dari-Mu ya Rabb. Jauhkan kami ya Rabb dari tipu daya dunia sehingga hati kami lalai kepadamu. Ya Rabb, di pagi hari ini kami bersimpuh, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Rabb, kami teringat dengan ibu bapa kami yang begitu banyak jasanya ya Rabb. Ampuni pula dosa ibu bapa kami ya Rabb. Jadikan alam barjahnya raudhatum min riyadil jannah. Angkat tinggi-tinggi derajat mereka di sisi-Mu ya Rabb. Ya Rabb, jadikan pula anak keturunan kami anak keturunan yang soleh-solehah, yang akan melanjutkan perjuangan kami menegakkan agama-Mu yang mulia ini, yang akan melanjutkan sujud ruku kami, ibadah kami, dakwah kami. Ya Rabb, kami sadar diri di pagi hari ini waktu terus berlalu, detik-detik kematian akan menjegal kami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kami sadar kami akan menghadapi kematian kami. Ya Rabb, tuntun hati dan lisan kami ketika malakal maut hadir, ketika tangannya memegang ubun-ubun kami. Mampuhkan lisan dan hati kami zikir, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengiringi ruh kami keluar dari jasad kami. Ya Rabb, jadikan kematian kami kematian husnul khotimah, seperti wafatnya para nabi, para rasul, para sahabat, para syuhada, para solihin. Ya Rabb, berikan kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.